Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, jemaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa rukuk, sujud, berdiri, duduk bersimpuh. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi bekal pulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di pagi hari ini dengan aneka ragam nikmat yang paling utama. Selain nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kesempatan. Bapak, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Mudah-mudahan juga sehat kantongnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Bahkan beliau simpan doa yang pasti diijabah ketika Nabi yang lain telah menggunakan di dunia. Kata Nabi Muhammad, ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doa yang pasti dijabah itu. Buat apa disimpan doa itu? Syafaatan di ummati yaumal qiyamah, untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita akan membahas 3 peristiwa besar di bulan Sya'ban. Ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Senin nanti malam Selasa atau Selasa malam Rabu itu nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang menyebut bahwa syahrul Sya'ban itu syahrul Nabi. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ketika di Madinah saya tanyakan di Masjid Nabawi pada seorang syekh, ya, kita anggap itu tua juga berilmu, apakah hadis tentang ini sahih? Lah itu adri atau enggak ini? Adri, saya enggak tahu. Memang rumahnya di situ, di sana enggak menyebar populer. Menyebar di Indonesia. Indonesia ini kan kaya, yang sana nggak punya kita punya. Halo, katakanlah itu bukan kata Nabi. Kalau dianggap kata Nabi nanti kan palsu atau sekurang-kurangnya lemah. Tapi katakanlah perkataan ulama, isyarat tentang itu sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Jadi kita ngambil bukan dari hadis yang palsunya, tapi dari Al-Qurannya. Kalau Al-Quran pasti sahih, mutawatir. Kalau Al-Quran, jadi kita ngambil dari Al-Quran, isyarat dari Al-Quran. Surah
Al-Baqarah 144 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa 'haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Qad nara. Qad itu biasanya dimanakan sungguh. Tapi di ayat ini kata Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid Likasbil Makna Al-Quranil Majid, qad di sini litaksir, faqat mana qad litaksir, untuk menunjukkan banyak. Seringkali kata Allah nara, kasiran nara, nara itu kami melihat. Kalau anar neraka, nara kami melihat. Tasarrufaka nadraka, tasarrufa nadrika, jadi bolak-baliknya wajahmu ke langit. Nabi Muhammad SAW menengadah ke langit berkali-kali. Ngapain? Fi jihadis sama intidaran bil wahyi, nunggu wahyu. Disebut wahyu itu turun, namanya turun dari atas. Nunggu wahyu dari atas. Wadzalika anna Rasulullah, itu karena Rasulullah SAW kana yata'ajji min rabbih, karena berharap kepada Tuhannya, ayyuhawwila ilal Ka'bah, untuk memalingkan kiblat ke Ka'bah. Rasulullah SAW dulu kiblatnya bersama para sahabat ke Masjidil Aqsa. Ketika berada di selatan Ka'bah menghadap Masjidil Aqsa, otomatis menghadap Ka'bah. Nabi gak keberatan. Sholat Masjidil Aqsa menghadap Masjidil Aqsa gak keberatan. Kenapa? Toh juga bersamaan dengan itu menghadap Masjidil Haram. Ketika pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi diperintahkan sholat menghadap Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Berat hati Nabi, maka beliau berharap kapan wahyu turun. Sering nengok ke atas, malaikat Jibril nggak turun-turun membawa wahyu. Ayyuhawwila ilal Ka'bah, untuk memalingkan kiblat ke Ka'bah. Li'annaha kiblatu Ibrahim, karena itu kiblatnya Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Kiblatnya Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Abihi wa az'alil Arab. Kenapa Nabi senang kiblatnya ke Ka'bah? Ya kiblat Nabi Ibrahim. Kemudian lebih mudah untuk orang Arab diajak ilal iman, beriman, dibanding menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa? Li'anna mufakharatan lahum, karena Ka'bah ini kebanggaan orang Arab. Wa li mukhalafati al-yahud, dan untuk menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi menghadap tembok ratap ada di dekat Al-Aqsa. Di situ ngumpul tembok ratap. Di sana tempat orang-orang Yahudi menghadap Al-Aqsa, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ini tempat berkumpulnya orang Nasrani. Di situ ngumpul tiga agama. Nabi ingin supaya kiblat kita beda dengan kiblat mereka, orang-orang Yahudi. Fakana yang tadirun nuzula Jibril, beliau bolak-balik nengok ke langit nunggu Jibril turun bil wahyi bit tahwil, membawa wahyu tahwil, perubahan kiblat. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, setelah nunggu 16 bulan, 1 tahun 4 bulan, maka Allah perintahkan kami palingkan wajahmu, kiblatmu ke kiblat yang engkau ridhoi, yang membuat hati Nabi senang. Tardaha, disebut syahrun Nabi pertama ini. Kiblat itu turun membuat hati Nabi senang. Falan waliyannaka fi shalat, bahkan kami palingkan engkau di dalam salat
ilal qiblah tuhibbuha, ke kiblat yang kamu cintai, di atrafika sahih allati admartaha fi qalbika, tujuanmu yang benar yang itu tersembunyi dalam hatimu. Nabi nggak minta, ya Allah kiblatnya ke Ka'bah aja ya Allah, palingkan kiblat Ka'bah, nggak minta, tapi dalam hatinya Nabi pengen supaya kiblat itu dipalingkan menghadap Ka'bah, walaupun disimpan dalam hati. Allah Maha Tahu. Sama, yang hadir ini kan dalam hatinya beda-beda. Allah Maha Tahu isi hatinya. Ada yang habis aduh, ya Ustaz, kalau sholat panjang ada. Halo, karena ngomongnya di belakang. Nah, kalau subuh saya panjangin kenapa? Masih ada yang buka pintu, ngek pada terlambat. Kalau saya baca Al-Kautsar, banyak yang terlambat. Halo, itu kenapa subuh agak dipanjangin sirnya itu. Kedua juga cuma 2 rakaat. Kalau zuhur yang saya baca juga kuliah dulu. Halo, jadi kalau subuh agak dipanjangin karena memang banyak yang protes ketika subuh dibacain Al-Kautsar sama Al-Asr itu banyak terlambat, butuh waktu ke belakang. Kan yang semuanya sholat malam, ada yang bangunnya itu agak kesiangan dikit, ada yang adzan bangun, ada yang qomat baru bangun. Kalau hamba-hamba pilihan sebelum adzan udah duduk di masjid, nah, itu hamba-hamba pilihan Allah. Mudah-mudahan semua bisa istiqomah. Termasuk ini yang duduk ini pilihan yang kedua, mau ngaji. Karena ada ketika imam Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan. Nggak tahu apa punya keperluan dan kita nggak tetap husnudon. Barangkali ngaji di tempat yang lain. Halo, tapi duduk panjenengan di majelis ini menjadi tanda kalau Allah mencintai jenengan semua. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, Allah diberikan kepahaman. Allah berikan kepahaman dalam agamanya, dan paham itu dengan menuntut ilmu. Kemudian di antara tanda cinta Allah itu istamalhu, dikasih kesibukan yang sibuk itu membuat dekat sama Allah. Nah, kita ngumpul di taman-taman surga, majelis ilmu, majelis zikir, raudhah min riyadil jannah. Nah, kalau sudah di taman surga, tinggal masuk surga. Mudah-mudahan menjadi ahlul jannah semua. Amin ya rabbal. Sudah di tamannya, tinggal masuk. Maka kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhoi, kiblat yang kau simpan dalam hatimu keinginan itu, tapi Allah Maha Tahu. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, hadapkan, fasrif jumlata badanika. Disebutnya palingkan wajahmu, tapi maksudnya palingkan seluruh badanmu. Jadi kalau manusia disebutnya wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku. Kalau hewan menyebutnya ekor. Pak Samsu beli seekor kambing dari Kreo. Kira-kira bawa kambingnya atau ekornya doang? Seekor kambing ya sama kambing-kambingnya. Nah, kalau manusia disebut wajah, hadapkan wajahmu, hadapkan seluruh badanmu. Perintahnya hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Misalnya ibadah begini, Masjidil Haram di sana, begini ya nggak benar. Teks ayatnya begitu, maksudnya wajah dan anggota badan. Tuh Al-Quran menyebut begitu. Kalau orang yang letterlah, kan wajahnya doang. Yang begitu. Wajhaka maksudnya jumlata badanika. Tafsirannya begitu. Maka prakteknya kita bukan hanya wajah, seluruh anggota badan. Tilqa al-Ka'bah istaqbala ainuha bisadrika. Dadamu fis shalah, ketika salat menghadap ke Ka'bah. Wa in kunta ba'idan anha, walaupun kamu jauh darinya. Wal murad bil Masjidil Haram huna al-Ka'bah. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Kama huwa fi aksari riwayat, sebagaimana banyak disebutkan dalam riwayatnya. Wa qala al-akharun, kata yang lain, ulama yang mengatakan wal murad ya Masjidil Haram, jami'al Masjidil Haram, semua Masjidil Haram. Nah, Ibnu Abbas selaku orang yang didoain Nabi, sahabat doain Nabi, wal murad
al-haram kullah, kata sebagian yang lain. Ruya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan annahu qala al-bait qiblatu li ahlil masjid. Ka'bah, kotaknya itu kiblatnya orang yang dalam masjid. Ka'bah itu kiblatnya orang yang dalam masjid. Lalu wal masjid qiblatu li ahlil haram. Masjid jadi kiblatnya orang yang ada di tanah haram. Dia nggak ke masjid, masih di hotel, masih di jalan. Bapak nggak usah nyari pasnya, Ka'bahnya mana ya? Ketutup, nggak kelihatan. Cukuplah kiblatnya ke masjid. Orang yang di luar masjid, cukuplah kiblatnya ke masjid. Ini panjenengan kalau haji umroh terlambat di jalan, nggak usah nyari Ka'bah, lihat aja masjid, cukup. Kata Ibnu Abbas, didoain Nabi khusus, Allahumma alimhu ta'wila faqih fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini paham agama, paham makna Al-Quran. Lalu wal haram kiblah li ahlil masyriq wal maghrib. Tanah haram itu kiblat bagi orang yang berada di timur, di barat, di utara, di selatan. Timur Ka'bah, timurnya Masjidil Haram, timurnya tanah haram cukup menghadap barat. Yang di barat tanah haram cukup menghadap timur, yang di utara menghadap selatan, yang di selatan menghadap utara. Enggak perlu menghadap persis ke masjidnya, ke Ka'bahnya. Tanah haram yang memanjang kurang lebih 20 kilo. Jadi orang kita orang timur, kalau dulu kiblatnya mana? Barat. Cukup memang aslinya, secara syariat cukup. Tapi orang-orang modern karena ada Google Map bisa menghitung khusus. Wah, ada di kasusnya di Depok. Saya nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Kiblatnya itu kalau kita ikut kiblat dia itu ke Los Angeles. Akhirnya nggak mau ke masjid. Nah sekarang banyak masjid-masjid yang dirubah kiblatnya. Mimbarnya di sana, kiblatnya miring tinggi. Nah di sini termasuk miring tinggi. Dipasin boleh. Kalau seandainya menghadap barat aja cukup. Tapi kalau dipaskan nggak jadi masalah. Jadi di situ bagian daripada ya pemahaman syariat. Kalau aslinya dari timur menghadap barat sudah cukup. Karena ini sudah dipaskan, ya kita ngikut aja. Kalau seandainya di situ nggak pas, kok kita kiblatnya itu sholat berjamaah di situ, silahkan berjamaah, kemudian miringkan sendiri badanmu daripada tidak berjamaah. Ini kan, wah ini nggak pas nih, saya nggak mau sholat di sini. Jangan begitu, tetaplah sholat berjamaah. Nah, yang kamu anggap pas itu gimana? Tapi kalau kamu mau tahu syariatnya aslinya menghadap barat itu sudah cukup. Lalu disebutkan wahai sumakuntum fawallu wujuhakum satrah fi ayyi mawdi'in, dimanapun kamu berada ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, birran wa bahran, baik di daratan, di lautan, masyriq maghrib, baik timur barat, fasrifu wujuhakum, maka hadapkan wajahmu tilqa al masjidil haram, ke arah masjidil haram alladzi huwa bima'nal Ka'bah, yang mana adalah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab ahbarul yahud, para pemuka, tokoh-tokoh Yahudi, ulama Nasara, para ulama-ulama Nasrani, la ya'lamun, mereka benar-benar tahu annahul haq, bahwasanya pemalingan kiblat ke Ka'bah itu adalah hak yang benar min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidaklah melalaikan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka dulu ketika disuruh menghadap kiblatnya itu ke Ka'bah, sebagian itu protes. Lalu gimana amal kita selama ini? Kita sudah 16 bulan, 1 tahun 4 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Apa itu hilang? Allah jawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah
tidak menghilangkan imanmu, nggak menghilangkan amalmu, pahalanya tetap. Jadi pahala menghadap al-aqsa tetap, yang al-haram juga akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat berkaitan dengan keridhaan Nabi, maka disebut syahrul Nabi. Yang kedua, saya ambilkan dari tafsir Al-Jailani. Ini turun ayat yang bikin senang hati Nabi juga, yaitu ayat sholawat. Surah Al-Ahzab surat 33 ayatnya 56. Ini turun juga di bulan Sya'ban. Jadi Nabi suatu saat di kebun, di rumput, di atas rumput, sujud lama bener. Para sahabat khawatir jangan-jangan Nabi wafat dalam keadaan sujud. Setelah lama ditungguin, beliau pun mengangkat kepalanya. Ya Rasulullah, kami khawatir Anda diambil oleh malaikat ketika sujud Anda begitu lama. Aku tadi sujud syukur, senang, bahagia. Jibril datang kepadaku dengan memberikan kabar, man shalla alaika marratan sallallahu alaihi asratu marat. Siapa yang selawat kepadamu satu kali, Allah limpahkan 10 rahmat. Allah berselawat kepadanya 10 selawat. Salawat kita Nabi kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ayat yang berkaitan dengan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang ini? Innallaha al-muta'azziz birida'il 'azamah wal kibriya. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dengan pakaian keagungan kebesarannya, wa malaikatahu, para malaikatnya, al-muhaimin indahu, yang terjaga, yang selalu berjaga di sisinya, yang mereka senantiasa mengikuti perintah Allah. Tidak pernah malaikat itu melanggar aturannya. Yusalluna, Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat. Yusalluna menggunakan fi'il mudhari, menunjukkan kontinuitas. Sekarang, nanti, dan kapanpun. Ya'tanuna wa yahtamuna bidharil fadli, senantiasa memperhatikan, menampakkan keutamaan karunia-Nya, tabjilan wa ta'dhiman 'alan nabi, memuliakan dan mengagungkan Nabi. Jadi Allah dan para malaikatnya memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Syekh
Nawawi menjelaskan, diterangkan di sini, salawatnya Allah kepada Nabi, yarhamu, senantiasa, yarhamun Nabi, merahmati Nabi, mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Salawatnya malaikat kepada Nabi, yad'unahu, selalu mendoakan Nabi. Al-haqiq li anwa'it tawqir wa tamjid. Di sini Allah dan para malaikatnya memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi dengan aneka ragam kemuliaan, karamah wa tamjid, kemuliaan, pujian-pujian. Dan Allah aja memuji Nabi, memuliakan Nabi. Para malaikat juga. Lalu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, billah, yang iman kepada Allah, biwasilatin nabi, kamu iman itu dengan wasilah nabinya. Kita ini iman dengan wasilah, jalan dari nabinya. Kalau nabi gak berdakwah, kita gak tahu siapa Allah, gak tahu apa itu surga, apa itu neraka. Wahai orang-orang yang beriman dengan wasilah nabinya, Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah mendengar kajian ini, setiap disebut nama Nabi Muhammad langsung sholawat, karena ada di sini. Tahaqqaqu bi tauhidihi subhanahu bi irsadihi, engkau mengikuti kebenaran dengan mentauhidkan Allah yang maha suci dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum aula wa ahaqqa bi taqdimi, kalian wahai orang yang beriman lebih pantas, lebih berhak untuk mengagungkan Nabi, wa tasliyatihi, bersalawat kepadanya, wa taslimati, wa taslimi, bersalam untuknya, mengagungkan Nabi, bersalawat dan bersalam, mengucapkan salam. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu kan salawat, kalau wasallim itu salam. Ya Nabi, salam alaika, ini disebutkan sallu alaihi, bersalawatlah untuknya, mahma sami'tum ismahu, walaupun kamu cuma sekedar mendengar namanya. Kalau sebut nama Nabi Muhammad, yang dimaksud Nabi Muhammad selalu ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang paling bakhil, abkhulun nas, idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, disebut namaku di sisinya, dia enggak mau salawat kepadaku. Itu orang yang paling bakhil. Alhamdulillah. Mahma sami'tum isma, walaupun kamu cuma mendengar namanya. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukirtum bi anfusikum wa qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu maksudnya ini. Disebutkan di sisimu, kamu mendengarnya, kalian mendengarnya, maka ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat untuk Nabi Muhammad. Wasallimu lahu taslima. Ini bagaimana mengucapkan sama Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita ziarah kubur, assalamu alayka. Tapi ulama-ulama yang sudah futuh, terbuka qalbunya, sering membuka dalam ta'limnya, assalamu alayka ayyuhan nabi, izin sama kanjeng Nabi, ngaji sholawat. Nah, secara umum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi karena sudah merasa dekat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Saya dulu waktu awal-awal itu dengar orang begitu, mana nabinya assalamu alayka, mana rasulnya. Itu bukan makna zahiriyah, tapi makna batiniyah. Seperti sholat kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu suruh menghadirkan Nabi di hadapanmu. Maka hadirkan Nabi bukan hanya dalam sholat nanti, bahkan dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan. Kalau saya berkata begini kepada istri, Nabi ridho enggak? Kalau saya nampar istri, kalau saya berlaku keras sama istri, Nabi ridho enggak? Kan dulu kasusnya itu
perempuan-perempuan ketika dari Makkah pindah ke Madinah, itu perempuan banyak yang berubah sikap, banyak yang bangkang setelah pindah ke Madinah. Lalu Nabi mendengar pengaduan para suami perempuan banyak yang bangkang, membolehkan mereka memukul para istri. Akhirnya banyak yang berlaku kasar sama istri. Istri-istri pada protes di rumah Nabi, ya Rasulullah, suami kami menjadi berubah sikapnya. Mereka nggak sadar kalau mereka juga berubah sikap. Kalau Nabi pun bersabda, laisahum bikhiyarikum, yang suka berlaku keras sama istrinya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, bukanlah laki-laki yang baik. Khairukum khairukum linisaikum, laki-laki yang terbaik yang paling sayang sama istrinya. Lalu mereka pun merubah sikapnya, nggak berlaku kasar sama pasangan. Nah, ketika kita dalam rumah tangga, hadirkan Rasulullah. Kalau saya begini, Rasulullah senang nggak? Lagi di rumah kita main HP dengar adzan. Kalau kita dilihat Rasulullah main HP lagi dengar adzan, Rasulullah ridho nggak? Senang nggak? Lagi nonton TV, nonton bola, Rasulullah senang nggak kalau kita nonton TV sementara waktu sholat nggak berjamaah? Hadirkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal ayat ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Al-Jailani, wal ayat tadullu ala wujubi sholat, ini menunjukkan kewajiban akan sholawat alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lil mukminin, orang yang beriman wajib sholawat. Kalau dalam tafsir Marhalabin ini terkhusus wajib sholawat ketika sholat. Dalam tahiyat selain assalamualaikum ayyuhan nabi disambung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagian menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pakai sayyidina boleh, yang nggak pakai juga boleh. Yang nggak boleh, yang nggak pakai sholawat. Nah, sholawat ini hukumnya wajib dalam sholat. Kullama jarra dzikruhu, kalau saya ambil lebih ini lagi, lebih dahsyat lagi. Bukan hanya pas sholat. Nah, jadi secara tasawuf kewajiban sholawat bukan hanya pas sholat. Kalau disebut nama Nabi wajib kamu sholawat. Saya bilang sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib itu mengucap sholawat secara tasawuf. Tapi secara syariat hanya wajib kalau pas tahiyat. Nah, kalau kita sebut wajib itu maksudnya ya ada isyarah dari hadisnya tadi. Kalau orang disebut nama Nabi Muhammad yang mau sholawat itu awwalun nas, orang yang paling bakhil. Kullama jarra dzikruhu, setiap disebutnya fi halin fi ayyi halin, dimanapun, di bis, di motor, di jalan, min ahil ahwal wal ahyan, dimanapun bagaimanapun keadaannya dan kapanpun, la iqrah bid du'a atau bid du'a, wajib kamu berselawat kepada Nabi, berdoa untuknya. Nah, lalu ditanyakan begini, kan sholawat Allah buat Nabi sudah cukup, sholawat malaikat kan sudah cukup, ngapain juga orang beriman disuruh sholawat? Rahmat Allah buat Nabi kan sudah cukup, kenapa orang beriman disuruh sholawat? Syekh Nawawi menjelaskan ini sama saja seperti perintah Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah memang butuh zikir kita, Allah butuh salat kita? Enggak. Lalu kembalinya manfaat zikir itu kepada hambanya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kamu. Zikirnya tidak tasbih, tahmid, takbir, zikirnya Allah kepada hambanya bil ihsan wal ghufran wal rahmah
dengan aneka ragam nikmat, kebaikan, ampunan dan rahmatnya. Demikian pula salawat. Nabi gak butuh salawat umatnya, tapi umat ini butuh limpahan rahmat Allah. Dengan kita salawat pada Nabi, kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, terakhir, 3 peristiwa besar di bulan Sya'ban. Syahrun, dalika syahrun, ini dalam hadis riwayat Imam Nasai. Turfa'u bihil a'mal. Ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita, amal tahunan, amal harian pagi dan sore. Ini diangkatnya yang kecil-kecil pagi dan sore. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacalah Quran di waktu fajar, salatlah subuh. Disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat yang shiftnya malam dengan malaikat yang shiftnya siang. Yang di waktu sorenya asar. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana meninggalkan hambaku, taraktum wa hum yusallun. Maka adanya salat subuh, salat asar ini memuliakan kita. Ditutup amal kita dengan salat, diakhiri dengan salat, diawali dengan salat. Jituhum wa hum yusallun, taraktuhum wa hum yusallun, kata malaikat. Aku datang kepada mereka di waktu subuh lagi sholat, waktu asar aku tinggalin juga sholat. Maka siapa yang ninggalin sholat asar, hapus seluruh amalnya. Man taraka sholat al-asri faqad habita amalu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, kata Allah. Jagalah sholat terstruktur, khusus sholat wusta, sholat asar. Kalau nanti asarnya nggak sholat, hapus. Pagi hari ini nggak bernilai. Kenapa? Ditutup hari itu dengan tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Amal pekanan, Jumuatan, setiap Jumat, Senin, Kamis. Jadi amal ini. Kenapa engkau puasa setiap Senin ya Rasulullah? Dari kaya maulidu, itu hari di mana dilahirkan. Bersyukur. Kamis turfaul amal, diangkat amal. Hari Kamis. Pekanan. Nah, yang nisfu Sya'ban nanti hari Senin malam Selasa. Kalau 14 malam 15. Atau 15 malam 16, Selasa malam Rabu. Banyak yang ambil Senin. Nah, itu sangat dianjurkan berbuat baik. Amal yang lebih luas, lebih agung, turfa'u fihi, diangkat. Dalam riwayat itu, asumu wa ana uhibbu anturfa'u amali wa ana shaim, kata Nabi. Aku senang diangkat amalku, aku lagi puasa. Maka dianjurkan hari Senin nanti. Kalau nggak bisa setiap Senin Kamis, minimal Senin nisfu Sya'ban nanti puasa. Puasa. Malamnya qiyamul lail. Sebagian masjid-masjid menuntun jamaahnya diadakan nisfu Sya'banan. Yang ahli Quran khataman. Yang gak kuat yasinan. Ada yang sekali, 2 kali, 3 kali dengan niat yasin pertama supaya umurnya panjang barakah, yasin kedua supaya terhindar dari bala bencana, yasin ketiga supaya istiqamah dalam iman akhir hayatnya husnul khotimah. Ada yang kami yakinin ini boleh, tapi tetap aja pada masalahnya menjadi kewajiban. Itu ada hadis umumnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang membaca surah Yasin diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, termasuk diijabah doa-doa. Itu bagian daripada ikhtiar para ulama. Ulama-ulama yang ahli rohani menjalankan ini. Lalu sebagian nggak mau, nggak jadi masalah, tapi tetap beramal di rumahnya masing-masing. Di malam itu diangkat amal, maka disuruh perbanyak salawat, perbanyak istighfar, sholat qiyamul lail. Gak kalah pentingnya itu malam itu diberikan catatan tahunan kepada malaikat Mikail. Disebut juga hari Aid, Aidul Malaikah, Lailatul Qadar, Lailatul Nisfi Sya'ban. Aid kita Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idnya malaikat, Lailatul Qadar, Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi malam itu catatannya
Mikail, dia bilang, nih catatannya si Fulan, rezekinya Samsu tahun ini habis, minumannya habis, makanannya habis. Tapi malaikat yang di situ hadir, tapi dia lagi malam ini lagi doa itu minta umur panjang, udah tambahin 10 tahun. Catatan itu bisa berubah. Wallahu yumsik, yamhu ma yasha wa yumsik. Yang mau dihapus, hapus. Yang tetapkan. Bagi Allah sangat mudah. Jadi minta umur panjang tadi, ketika diijabah seharusnya sudah habis, tambahin rezekinya 100 gelas lagi misalnya, 100 galon lagi, bisa. Nah kita minta umur panjang barokah malam itu. Di dalam catatannya pemberiannya Mikail pemberi rezeki gitu, yang dalam tanda kutip malaikat yang memang bagi-bagi rezeki itu malam itu dalam sebuah riwayat disebutkan. Nah secara keseluruhan sudah ditulis dalam hadis Arba'in Nawawi bahwa 4 bulan dalam kandungan tentang rezekinya. Nah tetapi ketetapannya sekali lagi bisa berubah bagi Allah yang telah menetapkan yamhullah ma yasha wa yusbi. Allah menetapkan bagi yang dikehendaki atau menghapusnya bagi yang dikehendaki. Maka di situ penting berdoa, la yaruddul qadha illa bidoa. Qadha ketetapan ini enggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi tulisan-tulisan kehidupan kita, sa'idun aw saqiyun rizqihi ajalihi, bisa berubah dengan doa. Nah kalau bagi Allah apa yang tidak bisa? Nah, disitulah pentingnya kita berdoa munajat. Nah hikmahnya kalau di kampung-kampung, saudara disebut sahabat itu kan mau kena lama nggak dicuci. Kalau disebut sahabat persiapan nyambut Ramadan dicuci, karpet dicuci. Kalau kita hidup di kota ini dalam badan bersih terus, suci. Tapi di kampung-kampung itu punya hikmah yang luar biasa. Persiapan, bahkan dianjurkan malam itu sedekah. Nah mereka membawa biasanya bungkusan pakai daun jati kalau dulu itu. Kalau 5 orang yang datang bawa 5, dikumpulkan nanti dibagi-bagi lagi itu sebagai sedekah sama teman-teman. Kalau pengen dapat baik, sedekahnya ya baik. Ini pengen dapat baik, mudah-mudahan dapat ayam, dia bawanya tempe sama tahu. Ketika diputerin kan sambil sholawat diputerin dibagi-bagi. Yang dapatnya dia miliknya sendiri lah, ditempel lagi. Saya bawa tadi dari rumah. Lah kamu pengen dapat ayam mau ngasih tempe. Balik lagi rupanya sesuai dengan niatnya dia. Ya salam. Jadi itu sedekah sebenarnya intinya. Nah, di sini nggak begitu. Sedekahnya bawa duit pertama. Itu sedekah juga. Terserah itu caranya sedekah. Tapi dianjurkan di malam itu banyak beramal soleh, perbanyak istighfar supaya terhapus dosa-dosa kita, perbanyak sholawat supaya turun rahmat kepada kita. Perbanyak sholat malam, qiyamul lail, malam nisfu Sya'ban, nanti Senin. Nah dianjurkan saum puasa siangnya. Kalau nggak bisa setiap bulan 3 hari, paling tidak yang utama-utama Arafahnya, Asyuranya, kemudian nih malam atau siang di nisfu Sya'ban. Insya Allah pertemuan ini ya sekaligus. Nah menjadi peringatan juga. Ada dalam beberapa tempat ikut nisfu Sya'banan, adzan Isya pulang. Baca Yasin ikut, doa ikut, pas Isya pulang. Nah, ini sama aja dia ikut maulidan sampai setengah 12 pulang. Katanya mau nganter, mau naruh berkah dulu. Berkahnya taruh rumah, duduk dia. Duhurnya nggak sekolah, nggak berjamaah. Ini yang salah. Isyanya malah pulang, jamaahnya itu lebih utama. Sama aja orang yang sholat sunnah tarawih meninggalkan sholat sunnah ba'da Isya. Ba'da Isya lebih utama daripada tarawih. Dia muakkad. Apalagi kalau tadi sampai ikut nisfu Sya'banan, Isyanya lewat, itu mah golek uceng kelangan delep. Nyari jarum kelangan kampak itu. Isya itu pokok, sama aja seperti orang tahajud semalam suntuk, subuhnya ngorok.
Umar bin Khattab selalu inspeksi nih, mana ini diantara jamaah yang biasa hadir, kok sekarang nggak hadir? Namanya Sulaiman. Ditanyakan sama ibunya, di mana Sulaiman? Dia semalam tahajud salam suntuk, waktu subuh tidur. Demi Allah, salat subuh berjamaah lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada tahajud semalam suntuk. Maka berjamaahnya lebih utama, malamnya tadi tambahan. Jadi di sini harus menempatkan mana yang wajib, mana yang sunnah, didahulukan. Ini sama juga. Sholat Idul Fitri penuh, duhurnya pada hilang. Halo, terjadi kan? Nah, ini terjadi tapi kalau yang ini mah pilih-pilihan Allah. Dia Idul Fitrinya iya, duhurnya iya, asarnya iya, subuhnya iya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik. Waktu buat ruang tanya jawab. Sebelum saya akhiri dengan doa, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Setidaknya 3 peristiwa besar di bulan Sya'ban, di mana tahwil kiblah, kemudian pengalihan arah kiblah, turunnya perintah sholawat. Dari sini pelajaran kita, setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW. Secara syariat wajibnya pas sholat, pas tahiyat, tapi secara akhlak maka setiap disebut nama Nabi Muhammad ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak disebut pun dalam diammu, gemar-gemarlah berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dekat dengan Nabi, mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Rabbukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Dalam silsilah al-ahadits sahihah, bahwasanya yang paling dekat di antara kalian dengan aku yang paling banyak sholawatnya. Man ahabba syai'an kasura min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Cinta Allah banyak zikrullah, cinta Nabi banyak sholawat untuk ajang Nabi. Marilah kita akhiri dengan doa dan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min amalin la yurfa', wa min du'ain la yasma', wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kurniakan kepada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana ja'alna muqimas shalat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami, anak cucu kami generasi yang mendirikan salat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kurniakan kepada kami anak cucu keturunan yang terbaik. Ya Allah, semuanya Engkau Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa kami. Rabbana ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir waj'al baldatan Indonesia hadhihi baldatan mutmainnah mubarakah kama kunta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.